Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanum Amelia Fahmi, NIM I1C017077, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang stroke, infak, dan HT. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Reza Arisandi, NIM I1C01609095. Yang kedua yaitu ada Sekar Cahyo Nurani I1C017041. Nah, yang ketiga ada Aprilia Anita Sari I1C017059. Nah, yang keempat itu ada Evrita Krisanti NIM I1C017069. Dan untuk yang kelima itu ada Maitsari Hadatul Aisi I1C017075 dan Hanum Amelia Fahmi I1C017077 itu saya sendiri. Nah, pada kasus ini dengan nama Nyonya Y, perempuan, usia 51 tahun, tanggal masuk rumah sakitnya itu tanggal 19 bulan 2 2019 dan tanggal keluar rumah sakitnya itu 25 bulan 2 2019. Keluhan utama dan riwayat penyakit sekarang yaitu sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit saat sedang menyapu tiba-tiba terdiam, susah diajak komunikasi, bicara tidak jelas, pelo, kelemahan anggota gerak kiri. Diagnosisnya yaitu stroke infak, HT. Riwayat penyakit dahulu, riwayat obat dan riwayat alerginya itu tidak ada. Keluar rumah sakitnya itu tanggal 25 bulan 2 2019. Pada saat masuk rumah sakit, tekanan darah dan nadinya itu dia tinggi di atas normal. Namun untuk suhu dan nafasnya itu normal, namun pada nafasnya itu tinggi itu pada hari kedua dan hari keempat. Dan terdapat keluhan apasia pada tanggal 19. Berdasarkan data laboratorium, hemoglobin, trombosit, leukosit, neutrofil, gula darah sewaktu, ureum, kreatinin, trigliserida dan HDL-nya itu normal. Namun kolesterol total dan LDL-nya itu tidak normal. Terus kemudian pada tanggal 19 bulan 2 dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu berdasarkan hasilnya itu hasil MSCT scan kepalanya itu dia iskemik di talamus dextra. Nah, terapi yang diberikan pada saat pasien masuk rumah sakit yaitu ada manitol ekstra 200 cc pada hari pertama dan manitol 125 cc per 6 jam itu pada hari pertama sampai hari keempat. Dan clopidogrel jika CT scan pendarahannya negatif yaitu ekstra 4 tablet 300 mg secara per oral diberikan pada hari pertama, dan clopidogrel 2 kali 75 mg per oral diberikan dari hari pertama hingga tanggal 25. Nah, yang selanjutnya itu diberikan injeksi piracetam 3 gram per 12 jam. Itu diberikan dari hari pertama hingga hari terakhir yaitu tanggal 25. Terus kemudian diberikan juga injeksi mecobalamin 500 mikrogram per 12 jam. Itu diberikan dari tanggal 19 hingga tanggal 25. Untuk selanjutnya yaitu ada asam folat 3 kali 1 mg per oral. Itu diberikan tanggal 19 hingga tanggal 25. Terus kemudian kandensatran itu diberikan 1 kali 8 mg pada pagi hari secara per oral. Itu diberikan pada tanggal 19 hingga tanggal 25. Terus kemudian untuk amlodipin itu diberikan 1 kali 5 mg pada malam hari secara per oral. Itu diberikan pada tanggal 19 hingga tanggal 25. Terus untuk yang selanjutnya itu ada simvastatin, itu diberikan 10 mg secara per oral, itu diberikan pada tanggal 19 hingga tanggal 25. Nah, untuk patofisiologi stroke infaknya sendiri, yaitu pertama terjadi aterosklerosis karotid, terus kemudian terjadi akumulasi lipid secara progresif dan sel-sel inflamasi di arteri yang terkena. Terus kemudian terjadi hipertrofi sel otot polos di arteri yang dapat menghasilkan pembentukan plak.
Dan kemudian pembentukan plak tersebut kemudian terjadinya ruptur plak, paparan kolagen, agresi platelet, dan pembentukan bekuan darah. Akibat pembentukan bekuan darah, maka terjadi penghambatan lokal di pembuluh darah sehingga pembentukan trombus dan embolinya itu terjadi hambatan di arteri. Terus kemudian penurunan aliran darah otak dan menyebabkan iskemi distal. Jika aliran darah otak lokal berkurang di bawah 20 mili per 100 gram per menit, maka terjadi iskemia. Terus kemudian jika di bawah 12 mili per 100 gram per menit terus terjadi, maka terjadi kerusakan permanen kepada otak. Gitu. Nah, untuk patofisiologis hipertensi sendiri itu yang pertama itu ada penurunan natrium dan klorida yang dikirim ke tubulus distal dapat merangsang pelepasan renin. Terus kemudian ketokolamin meningkatkan pelepasan renin secara langsung merangsang saraf simpatis pada atriol aferen yang mengaktifkan sel-sel juxtaglomerular. Penurunan serum kalium atau kalsium intraseluler terdeteksi oleh sel juxtaglomerular yang menyebabkan sekresi renin. Kemudian renin itu mengkatalisis angiotensinogen menjadi angiotensin 1 di dalam darah. Terus kemudian angiotensin 1 itu diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan angiotensin converting enzyme. Nah, kemudian setelah diubah maka menimbulkan efek biologis pada hati, yaitu meningkatkan kontraktilitas sehingga meningkatkan cardiac output dan meningkatkan tekanan darah gitu. Nah, pada efek yang terjadi pada adrenal cortex itu terjadi peningkatan sintetis aldosteron sehingga terjadi reabsorpsi sodium dan terjadi peningkatan volume darah sehingga meningkatkan total peripheral resisten dan terjadinya peningkatan tekanan darah. Pada CNS itu terjadi vasopresin dan sehingga meningkatkan volume darah dan meningkatkan total peripheral resisten yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, untuk patofisiologis hiperlipidemia sendiri, lipid itu terdapat dua jalur. Yang pertama ada jalur eksogen dan yang kedua itu ada jalur endogen. Pada jalur eksogen, trigliserida dan kolesterol diekskresi bersama empedu kasus halus. Terus kemudian terdapat lemak eksogen. Namun pada sedangkan untuk jalur endogen sendiri itu trigliserida dan kolesterol itu disintesis oleh hati. Kemudian terjadi hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase, terus kemudian menghidrolisis kilomikron dan menghasilkan partikel lipoprotein yang lebih kecil. Pada keadaan hiperlipidemia, lipoproteinnya itu partikel lipoproteinnya itu bertambah menjadi lebih banyak sehingga seperti trigliserida, LDL-nya itu meningkat gitu sehingga menyebabkan penyakit hiperlipidemia gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada asesmen DRP. Nah, untuk problematik yang pertama sendiri itu ada stroke infark. Subjektifnya sendiri itu ada susah diajak komunikasi, bicara tidak jelas, pelo, kelemahan anggota gerak kiri. Untuk objektifnya itu ada scan kepalanya itu iskemik di thalamus dextra. Terapi yang diberikan yaitu ada yang pertama itu ada clopidogrel ekstra 4 tablet 300 mg secara per oral. Untuk asesmennya yang pertama itu ada DRP kebutuhan terapi tambahan. Penggunaan clopidogrel 300 mg pada keadaan darurat tidak cukup untuk penghambatan aktivitas trombosit yang menyebabkan trombus lebih besar sehingga menyebabkan evolusi stroke yang tidak menguntungkan. Nah, rekomendasi yang diberikannya itu yang pertama ada rekomendasi itu pemberian kombinasi clopidogrel 300 mg 1 kali sehari secara per oral dan aspirin 325 mg 1 kali secara per oral itu diberikan pada keadaan darurat yang dapat mengurangi risiko stroke berulang. Nah, edukasi yang diberikan pada pasien stroke infark itu ada terapi non farmakologi. Untuk terapi non farmakologi yang diberikannya itu
Yang pertama ada hindari merokok, hindari konsumsi alkohol, latihan fisik minimal 30 menit. Untuk selanjutnya itu pada pasien stroke infak itu diberikan clopidogrel 2 kali 75 mg per oral. Terus kemudian asesmennya itu DRP kebutuhan terapi tambahan. Penggunaan clopidogrel 75 mg sebagai maintenance itu tidak cukup untuk pengobatan aktivitas trombosit yang menyebabkan trombus lebih besar sehingga menyebabkan evolusi stroke yang tidak menguntungkan. Nah, rekomendasi yang terapi yang diberikannya itu diberikan rekomendasi kombinasi clopidogrel 75 mg sekali sehari secara per oral dan aspirin 100 mg sekali sehari secara per oral untuk terapi maintenance yang dapat mengurangi risiko stroke berulang. Nah, kemudian edukasi yang diberikan pada pasien stroke infak juga itu pasien itu harap segera melapor kepada tenaga kesehatan jika mengalami tanda perdarahan seperti muntah darah, terus kemudian batuk darah dalam urin, tinja berwarna hitam gitu. Nah, untuk terapi yang selanjutnya diberikan pada stroke infak sendiri itu ada mannitol ekstra 200 cc, mannitol 125 cc per 6 jam. Terus untuk asesmennya yaitu DRP salah terapi pengobatan. Penggunaan mannitol dapat mengurangi terapi iskemik. Penggunaan mannitol untuk terapi stroke iskemik itu kurang tepat karena mannitol itu digunakan untuk stroke hemorrhagic di mana stroke hemorrhagic ini memiliki mekanisme menurunkan tekanan intracerebral akibat pendarahan di otak. Sedangkan untuk stroke iskemik ini terjadi karena gumpalan di pembuluh darah yang akhirnya mengarah pada penipisan fosfat yang berenergi tinggi, seperti misalnya ATP yang diperlukan untuk pemeliharaan integritas membran. Nah, rekomendasi yang diberikannya itu sendiri itu ada pasien dengan stroke iskemik akut sebagian besar dapat mengalami hipovolemik yang dapat memperparah cedera otak iskemik sehingga dilakukan pemberian cairan isotonik seperti NaCl 0,9% yang lebih merata ke ruang ekstraseluler dan lebih baik untuk pasien dengan stroke iskemik akut. Nah, untuk terapi yang diberikan selanjutnya itu ada injeksi mecobalamin 500 mikrogram per 12 jam. Untuk asesmennya sendiri itu ada yang keempat itu ada DRP obat tidak efektif. Penggunaan injeksi mecobalamin belum terbukti dapat mencegah terjadinya stroke dan pasien telah menderita stroke pada saat masuk rumah sakit. Rekomendasi yang diberikannya itu menghilangkan terapi injeksi mecobalamin. Terapi yang selanjutnya itu ada asam folat 3 kali 1 mg secara per oral. Asesmennya itu yang kelima itu ada DRP obat tidak efektif. Rekomendasi yang diberikannya itu menghilangkan terapi untuk asesmennya sendiri itu yang kelima itu DRP obat tidak efektif. Penggunaan asam folat efektif untuk mengurangi risiko terjadinya stroke secara signifikan. Rekomendasi yang diberikannya itu menghilangkan terapi pemberian asam folat. Nah, untuk yang kelima itu yang selanjutnya itu ada injeksi piracetam 3 gram per 12 jam. Untuk asesmennya itu yang keenam itu ada DRP terapi yang tidak perlu. Piracetam itu tidak efektif saat diberikan pada pasien yang stroke iskemik. Rekomendasi yang diberikan itu menghilangkan terapi injeksi piracetam. Nah, untuk selanjutnya itu ada asesmen yang pada pasien stroke iskemik itu DRP kurang terapi. Karena pasien dengan stroke iskemik atau stroke infak itu perlu diberikan standar terapi dengan TPA secara intravena saat 3-4,5 jam setelah gejala stroke muncul. Bentuk sediaan yang diberikan intravena yang diberikan yaitu intravena karena dibutuhkan efek yang cepat. Rekomendasi terapi pertama yaitu injeksi intravena TPA, lalu diberikan terapi kombinasi clopidogrel aspirin yang dapat mengurangi risiko stroke berulang. Untuk problematik yang kedua itu ada hipertensi. Untuk objektifnya itu tekanan darahnya itu di atas normal yaitu lebih dari 140 per 90 mmHg. Nah, terapi yang diberikan pada pasien hipertensi yaitu amlodipin 1 kali 5 mg pada malam hari secara per oral dan kandesartan 1 kali 8 mg pada pagi hari secara per oral.
Terus untuk asesmennya sendiri itu yang pertama itu DRP-nya tidak ada karena penggunaan kombinasi kandesartan dan amlodipin itu sudah benar berdasarkan guideline SH 2018 untuk first line-nya untuk pasien hipertensi dengan gangguan cerebrovaskular yaitu dengan ACI atau ARB dan CCB atau diuretik. Nah, untuk edukasi yang diberikan pada pasien hipertensi itu ada terapi non farmakologi, yaitu yang pertama ada diet restriksi natrium maksimal 2 gram per hari. Untuk yang kedua itu membatasi konsumsi alkohol, menurunkan berat badan. Penurunan berat badan 5,1 kg dapat menurunkan SBP dan DPP rata-rata 3,6 sampai 4,4 mmHg. Terus kemudian dia tuh berhenti merokok, berolahraga minimal 30 menit 5 sampai 7 kali seminggu atau minimal 2 sampai 3 hari per minggu. Untuk asesmen yang kedua itu ada DRP ketidakpatuhan. Pasien itu tidak rutin minum obat antihipertensi yang diberikan sehingga pada saat masuk rumah sakit tekanan darah pasien itu masih di atas normal. Nah, rekomendasi yang diberikannya itu diberikan pelayanan konseling dan diberikan leaflet kepada pasien sehingga harapannya itu dengan diberikan konseling farmasi dan pemberian leaflet itu dapat meningkatkan kepatuhan pasien untuk meminum obat. Selain itu peran tenaga kesehatan dan keluarga juga mendorong pasien agar meningkatkan kepatuhan untuk minum obat tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu ada DRP kebutuhan terapi tambahan. Setelah diberikan kandesartan dan amlodipin, pasien itu tidak kunjung mengalami penurunan tekanan darah sehingga seharusnya apabila sudah diberikan obat antihipertensi, dia tuh efektif untuk tekanan darah pasien yang berkisar 130 per 70 sampai 79 mmHg. Nah, rekomendasi yang diberikan rekomendasi terapi yang diberikan itu menurut ESC Guideline 2018 itu pasien itu memiliki riwayat penyakit cerebrovaskular setelah penggunaan kombinasi CCB dan ARB tetapi belum ditangani tekanan darahnya sehingga sehingga direkomendasikan diberikan penambahan diuretik tiazid contohnya itu hidroklortiazid atau diuretik like tiazid, contohnya indapamid atau klortalidon. Nah, untuk problematik yang ketiga itu ada hiperlipidemia. Untuk objektifnya itu nilai kolesterol totalnya itu di atas normal yaitu 217 mg per dl dan nilai LDL-nya itu melebihi batas normal yaitu 164 mg per dl. Nah, pada pasien hiperlipidemia ini diberikan terapi simvastatin 10 mg secara per oral. Asesmennya yang pertama itu DRP interaksi obat dengan obat. Simvastatin itu berinteraksi dengan amlodipin dengan tingkat keparahan mayor. Amlodipin adalah substrat dan inhibitor dari enzim CYP3A4 yang merupakan enzim pemetabolisme simvastatin. Sehingga penggunaan amlodipin dan simvastatin secara bersamaan itu akan meningkatkan konsentrasi plasma dan CMAX dari simvastatin serta meningkatkan metabolit aktifnya sehingga meningkatkan resiko miopati dari statinnya gitu. Nah, rekomendasi yang diberikannya itu penggunaan karena penggunaan simvastatin dan amlodipinnya itu memiliki interaksi dan meningkatkan resiko terjadinya miopati, maka simvastatinnya itu diganti dengan golongan statin lain seperti atorvastatin atau pravastatin. Untuk menurut HUSA 2010 itu tuh atorvastatin itu efektif untuk sekundari preventif dari stroke jika diberikan pada dosis tinggi. Namun menurut Han 2018 atorvastatin itu pada dosis tinggi diberikan bersama dengan amlodipin itu tuh dapat meningkatkan terjadinya risiko miotoksisitas yaitu rhabdomyolysis. Sehingga untuk mengatasi reaksi ini simvastatin itu dapat diganti dengan pravastatin karena pravastatin itu dia tidak memiliki interaksi dengan amlodipin dan pravastatin juga terbukti mengurangi risiko stroke pada pasien dengan hiperlipid. Untuk edukasi yang diberikan pada pasien hiperlipid sendiri itu ada terapi non farmakologi yaitu dengan mengurangi kalori dari lemak dan karbohidrat dan menambah serat alami dengan banyak konsumsi buah, kemudian rutin olahraga dan berhenti merokok. Ketika terjadi kerusakan otot
dapat menimbulkan kerusakan otot, sehingga apabila pasien merasakan sakit atau kejang otot, arsennya berubah menjadi kecoklatan, itu harap menghubungi tenaga kesehatan. Untuk selanjutnya itu ada evidence based medicine atau EBM. Yang pertama sendiri itu ada stroke infarct. Pasien pada kasus ini, stroke infarct itu pada hasil MSCT scan kepalanya yaitu iskemik di thalamus tictra. Nah, pada stroke infarct ini diberikan clopidogrel ekstra 4 tablet 300 mg itu pada keadaan darurat pada tanggal 19 saja, dan clopidogrel 2 kali 75 mg per oral itu yang diberikan untuk maintenance pada tanggal 19 hingga tanggal 25. Nah, penggunaan clopidogrel 300 mg pada keadaan darurat itu tidak cukup untuk penghambatan aktivitas trombosit yang menyebabkan trombus lebih besar, sehingga menyebabkan evolusi stroke yang tidak menguntungkan. Penggunaan clopidogrel 75 mg pada maintenance juga tidak cukup untuk penghambatan aktivitas trombosit yang menyebabkan trombus lebih besar, sehingga menyebabkan evolusi stroke yang tidak menguntungkan. Selain itu, sehingga berdasarkan guideline-nya ini, rekomendasi yang diberikannya itu diberikan terapi antiplatelet ganda yaitu aspirin dan clopidogrel selama 21 hari dimulai dalam 24 jam, yang bermanfaat untuk pencegahan stroke sekunder dini pada 90 hari sejak onset gejala. Nah, untuk rekomendasi yang diberikan, dosis yang diberikannya itu pada keadaan darurat itu kombinasi clopidogrel 300 mg satu kali secara per oral dan aspirin 325 mg satu kali secara per oral yang dapat mengurangi risiko stroke berulang. Sedangkan untuk rekomendasi maintenance-nya yang diberikan yaitu diberikan kombinasi clopidogrel 75 mg sekali sehari secara per oral dan aspirin 100 mg sekali sehari secara per oral yang dapat mengurangi risiko stroke berulang. Selain itu, pada pasien stroke infarct direkomendasikan untuk menghindari merokok, menghindari konsumsi alkohol, dan melakukan latihan fisik, karena merokok dan bila pasien itu sebut merokok dan mengkonsumsi alkohol merupakan dia tuh pemicu pertama dalam faktor risiko dalam stroke gitu. Nah, selanjutnya pada pasien stroke iskemik juga diberikan terapi monitor ekstra 200 cc dan 125 cc per 6 jam. Nah, kasus ini itu disarankan diganti dengan NaCl 0,9 karena pasien dengan stroke iskemik itu akut itu sebagian besar dapat mengalami hipovolemik yang dapat memperoleh cedera otak iskemik. Selain itu, diberikan juga injeksi mecobalamin yang merupakan vitamin B12 dan asam folat yang merupakan vitamin B yang berfungsi sebagai pencegahan terjadinya resiko stroke. Penggunaan obat tersebut kurang tepat karena mecobalamin itu tidak terbukti dapat mencegah atau memberi efek pada pengobatan stroke, dan asam folat memiliki khasiat untuk mengurangi risiko terjadinya stroke, sehingga tidak dapat digunakan pada pasien karena pasien telah menderita stroke sebelum masuk rumah sakit. Berdasarkan guideline, treatment stroke yang direkomendasikannya itu injeksi intravena ataplase, dan setelahnya itu diberikan antiplatelet ganda yaitu aspirin dan clopidogrel selama 21 hari dimulai dalam 24 jam yang bermanfaat untuk pencegahan stroke sekunder dini pada 90 hari sejak onset gejala. Namun, pada penelitian meta-analisis oleh Burgos Servas 2020 menyatakan bahwa ataplase untuk penyakit stroke iskemik penelitian tersebut menyatakan bahwa tenectaplase itu menunjukkan efek tidak lebih inferior dibandingkan dengan ataplase dalam penurunan disabilitas dalam 3 bulan dan SICH. Menurut Bell-Koch et al. 2015, dalam penelitian prospektif menyatakan bahwa tenectaplase itu lebih efektif menurunkan skor NIHSS dalam 24 jam. Nah, untuk penelitian lain yang mendukungnya itu ada menurut Campbell menyatakan bahwa tenectaplase memiliki insidensi reperfusi yang lebih tinggi serta hasil klinis fungsional yang lebih baik dibanding alteplase, sehingga pada pasien ini dapat diberikan tenectaplase sebagai terapi stroke infarct. Untuk selanjutnya itu pada pasien
stroke infaks juga diberikan injeksi piracetam. Nah, pemberian injeksi piracetam ini tidak memberikan efek pada pasien stroke iskemik sehingga terapi ini dapat dihentikan. Untuk yang selanjutnya itu ada yang kedua itu ada hipertensi. Nah, pada pasien hipertensi ini diberikan kombinasi kandensatran 8 mg 1 kali sehari pada pagi hari secara peroral dan amlodipin 5 mg 1 kali sehari pada malam hari secara peroral. Penggunaan kombinasi kandensatran dan amlodipin menurut guideline itu menurut guideline untuk pasien hipertensi dengan gangguan cerebrovaskular adalah ACI atau ARB dan CCB dan diuretik. Akan tapi kombinasi kandensatran dan amlodipin itu tidak cukup efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien, sehingga berdasarkan guideline ini direkomendasikan penambahan diuretik tiazid atau diuretik lactiazid pada pasien yang memiliki riwayat penyakit cerebrovaskular. Diuretik yang dipilih untuk terapi inti hipertensinya itu ada diuretik lactiazid. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barrios 2014 yang menyatakan bahwa penggunaan diuretik lactiazid seperti indapamid dan clortalidon ini dinilai lebih efektif dibandingkan diuretik tiazid seperti hidrochlortiazid. Nah, untuk diuretik lactiazid sendiri ini yang dipilih adalah indapamid karena indapamid ini dapat menurunkan risiko fatal maupun non-fatal 30% yang diderita pasien hingga menurunkan 39% risiko kematian akibat stroke. Ini bisa dilihat dari sini, ini tuh hingga 39% itu dapat menurunkan risiko kematian akibat stroke. Nah, selain itu indapamid juga memiliki efek meningkatkan serum lipid dalam darah, sedangkan clortalidon dapat meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida. Sedangkan di sisi lain pasien ini menderita hiperlipidemia juga. Nah, untuk pada pasien yang ketiga itu ada hiperlipidemia. Berdasarkan data laboratorium, kolesterol totalnya itu 217 mg per dl dan LDL-nya itu tinggi 164 mg per dl sehingga pasien tersebut itu bisa dikatakan hiperlipidemia. Nah, terapi yang diberikannya itu kan simvastatin yang merupakan HMG CO reduktor inhibitor yang memiliki efek menurunkan kadar lemak darah. Tetapi pasien ini juga mengalami hipertensi yang menyebabkan pasien juga diberikan amlodipin amlodipin tersebut itu merupakan inhibitor CYP3A4 yang merupakan enzim pemetabolisme simvastatin. Nah, apabila simvastatin dan amlodipin itu diberikan secara bersamaan, maka dia itu dapat meningkatkan konsentrasi plasma dan CMAX dari simvastatin. Selain itu juga dapat meningkatkan metabolit aktif dan meningkatkan risiko terjadinya statin induced myopathy. Untuk mengatasinya, maka simvastatin itu dapat diganti dengan golongan statin lain seperti atorvastatin dan pravastatin. Menurut IUSA, atorvastatin itu efektif dalam sekundari preventif dari stroke jika diberikan pada pasien dosis tinggi. Namun menurut KAN 2018, atorvastatin dosis tinggi apabila diberikan bersamaan dengan amlodipin itu dapat meningkatkan risiko miotoksisitas yaitu rhabdomyolysis. Sehingga untuk mengatasinya maka diganti dengan pravastatin yang tidak berinteraksi dengan amlodipin. Selain itu juga pravastatin juga terbukti dapat mengurangi risiko stroke pada pasien dengan hiperlipid. Untuk monitoringnya, yang pertama itu ada aspirin. Aspirin itu memiliki efektivitas klinis sebagai antiplatelet dan memiliki efek samping. Secara klinisnya itu dia tidak cocok untuk pasien yang sensitif salisilat dan dapat terjadi kejadian gastrointestinal bagian atas yaitu misalnya ulkus simptomatik. Dan untuk yang obat yang kedua itu ada clopidogrel, itu memiliki efektivitas antiplatelet
secara klinis itu memiliki aktivitas sebagai antiplatelet dan memiliki efek samping secara klinisnya itu terjadi perdarahan, hipersensitif tioneperidin. Untuk selanjutnya itu ada indapamid. Indapamid sendiri ini dia betul memiliki efektivitas secara klinis itu untuk antihipertensi dan memiliki efektif berdasarkan tanda-tanda vital itu dia tuh dapat menurunkan tekanan darah 130 sampai 139 per 70 sampai 79 dalam 2 minggu. Selain itu juga indapamid juga memiliki efek samping secara klinis itu edem, rasa haus, mulut kering dan mual. Dan memiliki efek samping berdasarkan data laboratorium itu dia tuh dapat menyebabkan hipokalemia. Nah, untuk obat yang selanjutnya itu ada amlodipin. Amlodipin dan satran. Nah, amlodipin dan kalsetran itu memiliki efektivitas secara klinis itu sebagai antihipertensi dan memiliki efektivitas juga berdasarkan dilihat dari tanda-tanda vitalnya ini, dia tuh tekanan darahnya itu 130 sampai 139 per 70 sampai 79 dalam 2 minggu. Nah, untuk selain itu juga amlodipin itu memiliki efek samping secara klinis itu edem, bengkak pada pergelangan dan edem dan bengkak pada pergelangan tangan. Dan untuk yang kandesatran itu juga memiliki efek samping secara klinisnya itu nyeri lengan, nyeri dada, sesak, nafas dan pusing. Untuk selanjutnya, obat yang selanjutnya itu ada NaCl 0,9%. NaCl 0,9% ini dia tuh memiliki efektivitas secara klinis itu untuk mengatasi hipovolemik dan memiliki efek samping secara klinis itu apabila pemberian dosis besar itu dapat menyebabkan penumpukan natrium dan udem. Untuk yang selanjutnya, obat yang selanjutnya itu ada tenecteplase yang diberikan 0,4 mg per kilogram berat badan secara intravena bolus saat 3-4,5 jam onset stroke. Dan tenecteplase ini memiliki efektivitas secara klinis itu sebagai trombolisis. Tenecteplase itu dapat memecah plasminogen menjadi plasmin lalu akan memecah fibrinogen. Nah, tanda klinis yang timbul itu terjadi penurunan nilai NIHSS. Nah, tenecteplase ini juga memiliki efek samping secara klinis yaitu hematoma, pendarahan gastrointestinal, perdarahan saluran kemih, kebocoran tempat perdarahan, perdarahan saluran pernapasan, dan perdarahan yang tidak spesifik. Yang buat yang selanjutnya itu ada pravastatin, yaitu memiliki efektivitas secara klinis yaitu menurunkan kadar lipid dan mengurangi risiko terjadinya stroke pada pasien hiperlipid disertai gangguan kardiovaskular. Nah, untuk pravastatin juga dia tuh memiliki efektivitas untuk berdasarkan data laboratoriumnya itu dia tuh LDL-nya itu bisa kurang dari 100 mg per dl. Nah, untuk pravastatin juga memiliki efek samping secara klinis itu chest pain 4%, sakit kepala, mual, muntah, diare, kelelahan. Dan serta memiliki efek samping juga berdasarkan data laboratoriumnya itu terjadi peningkatan nilai serum transminase lebih dari 3 nilai normal. Berdasarkan kesimpulannya ini dapat disimpulkan bahwa masalah terkait obat yang ditemukan antara lain itu penggunaan clopidogrel yang lebih baik jika dikombinasi dengan aspirin, penggunaan mannitol yang tidak sesuai untuk stroke infak, penggunaan injeksi mecobalamin, injeksi pirositan dan asam folat yang tidak perlu diberikan, belum mendapat terapi untuk terapi stroke, tidak kepatuhan pasien untuk mengkonsumsi obat antihipertensi, butuh terapi tambahan untuk terapi antihipertensi dan interaksi simvastatin dengan amlodipin. Kemudian rencana rekomendasi yang diusulkan untuk antara lain yaitu infus NaCl 0,9%, terus kemudian dosis awal clopidogrel itu 1 kali 300 mg per oral dan aspirin 101 kali 325 mg per oral serta dosis maintenance-nya itu clopidogrel 1 kali 75 mg per oral dan aspirin 1 kali 100 mg per oral, injeksi IV tenecteplase 10 mg, kombinasi kandesatran 8 mg dan amlodipin 5 mg secara per oral. Dan indapamid 10
indapamid dan pravastatin itu 40 mg per oral. Rencana edukasi yang diberikan pada pasien itu menekankan pentingnya kepatuhan obat dan meminta kepatuhan minum obat pada pasien dan meminta keluarga untuk memotivasi pasien meminum obat secara teratur, kemudian mengedukasi terkait penyakit, terapi, dan faktor risiko. Kemudian menjelaskan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien untuk membantu proses pengobatan, menjelaskan terkait efek samping yang mungkin muncul pada pasien selama proses pengobatan dan bagaimana menanganinya. Kemudian rencana pemantauan terapi obat yang dapat dilakukan yaitu efektivitas terapi dan monitoring efek samping. Berikut adalah daftar pustakanya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya berikan. Apabila banyak kurang dan kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.